Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah babun fi tilawatil Quran wal jud. Bab tentang membaca Al-Quran dan kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits tsani ashar. Hadis yang ke-12. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam bertemu dengannya, Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan dermawan merupakan sifat yang terpuji. Di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah karena bulan tersebut merupakan musim kebaikan. Dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di bulan tersebut lebih banyak dibandingkan bulan lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengikuti sunnah Allah pada hambanya dengan berderma melebihi bulan-bulan lainnya. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, kecepatan Nabi SAW dalam berbuat dermawan lebih cepat dari angin yang berhembus. Diserupakannya kedermawanan Nabi dengan angin yang berhembus ialah karena kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat yang menyeluruh seperti angin yang berhembus yang memberikan manfaat pada apa yang dilewatinya. Jadi kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlipat ganda di bulan Ramadan secara khusus mengandung faidah yang banyak sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama, kemuliaan waktu itu dan dilipat gandakannya ganjaran amalan di dalamnya. Yang kedua, membantu orang-orang yang berpuasa, salat, dan orang-orang yang berzikir dalam melaksanakan ketaatan mereka. Sehingga dengan demikian beliau akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran pelakunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla memberikan pemberian karunia yang banyak kepada para hambanya. Baik itu berupa rahmat, ampunan maupun pembebasan dari api neraka. Terlebih lagi pada saat Lailatul Qadar. Dan Allah Azza wa Jal menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang berderma kepada para hambanya, Allah pun akan berderma kepadanya dengan pemberian dan karunia dan balasan tergantung dari jenis perbuatan hamba. Kemudian yang keempat, memadukan antara puasa dan sedekah merupakan amalan yang dapat memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyamun." Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya.
Allah siapkan kamar-kamar tersebut bagi orang-orang yang memberi makan, melembutkan perkataan, selalu berpuasa dan sholat di tengah malam saat manusia tidur. Kemudian yang kelima, mengumpulkan antara puasa dan sedekah lebih ampuh dalam menghapus dosa, melindungi serta menjauhkan diri dari neraka jahanam. Terlebih lagi jika kedua perkara ini digabung dengan sholat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli min jawfil lail." Sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api dan salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya bahwa salatnya seseorang di tengah malam pun dapat menghapuskan kesalahan, itu menghapuskan dosa. Kemudian yang keenam, dalam puasa seseorang pasti ada kekurangannya, dan penambal kekurangan puasa tersebut dengan sedekah, zakat fitrah, dan macam-macam sedekah lainnya. Yang ketujuh, menghibur orang-orang miskin merupakan salah satu wujud seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa apabila ia merasakan kelaparan, maka ia tidak akan melupakan saudaranya yang fakir dan miskin. Kemudian yang kedelapan adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku menyukai apabila seseorang menambah kedermawanannya di bulan Ramadan sebagai bentuk peneladanan dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena kebutuhan manusia serta kesibukan sebagian mereka dengan puasa dan salat sehingga mata pencaharian mereka terabaikan. Oleh karena itu, sifat dermawan dan pemurah itu tidak terbatas pada pemberian harta, akan tetapi bisa bermacam-macam. Di antaranya memberikan harta, memberikan ilmu, memanfaatkan kedudukan untuk membantu orang dan memenuhi kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berderma dengan berbagai macam bentuk kedermawanan, seperti memberikan ilmu, harta, mengorbankan jiwanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam mendakwahkan agama dan menunjuki hamba-hambanya, serta memberikan manfaat kepada manusia dengan berbagai cara, seperti memberikan makan orang yang kelaparan, menasihati orang yang bodoh, menunaikan hajat manusia, dan menanggung beban mereka. Sifat dermawan dan pemurah termasuk di antara kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ketika Islam datang, maka kedua sifat tersebut lebih ditekankan lagi. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, ketika Islam datang, masyarakat Arab memiliki 60 lebih akhlak yang mulia, dan semuanya sangat ditekankan di dalam Islam. Di antaranya menjamu tamu, menepati janji, dan bertetangga yang baik. Hadis ini juga selain menjelaskan kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mempelajari Al-Quran, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkannya banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Juga disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyetorkan Al-Quran pada malaikat Jibril di setiap tahunnya sekali dan 2 kali di tahun wafatnya beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan. فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi SAW setiap tahun sekali, maksudnya sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia 2 kali khatam. Nabi SAW pun beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnul Athir menyatakan dalam Al-Jami' fi Gharib Al-Hadis bahwa Jibril saling mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan dengan Nabi SAW. Yang paling bagus
Al-Quran disetorkan pada malam hari karena saat itu telah lepas dari kesibukan. Begitu pula hati dan lisan semangat untuk merenungkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan membaca di waktu itu lebih berkesan. Surah Al-Muzammil ayat 6. Beberapa dalil lainnya juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Quran. Karena Al-Quran turun ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Quran itu turun sekaligus di Lauhul Mahfuz, di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Yang mendukung perkataan Ibnu Abbas adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Quran yang begitu banyak dibaca di salat malam di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Nabi SAW pernah salat bersama sahabat Hudzaifah di malam Ramadan. Lalu beliau membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan surah Al-Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan pada Allah dari neraka. Begitu pula Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami salat tarawih. Dahulu imam salat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Dan salat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Di masa tabi'in yang terjadi surah Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti solatnya tersebut semakin diperingan. Kesimpulannya, di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, sedekah sebagai bukti iman dan penghapus dosa. Kemudian yang kedua, dianjurkan banyak sedekah terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk bersifat dermawan dan larangan dari sifat bakhil. Kemudian yang keempat, anjuran untuk menambah sifat dermawan tersebut pada bulan Ramadan dan ketika berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang kelima, anjuran menziarahi atau berkunjung atau mengunjungi orang-orang saleh dan baik. Yang keenam, disunnahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengkhatamkannya pada bulan Ramadan melebihi zikir-zikir yang lainnya. Yang ketujuh, adanya isyarat bahwa permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Yang kedelapan, sepatutnya bagi penuntut ilmu dan ulama untuk mempelajari Al-Quran sesama mereka agar tidak lupa dan hilang dari ingatan mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.